itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, baik, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh Mas, dia merokok enggak, apalagi minum minuman keras, belas dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini mempunyai gelar presiden para pendosa ya kan, dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub malam, ya dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dianya pribadi memang real gitu loh, real dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang, itu memang real gitu loh, membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dialah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang, jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini Mas? Oh jarang Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih Mas dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa ya, waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma 1,5 tahun kayaknya. Kalau dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, ayah dari Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah? Iya, anak yang pertama. Ya gimana nggak, maksudnya gini loh Mas, mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini Mas? Yang di Jabung tani juga? Nah, tani juga. Tani, yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Gus Miftah Pas. Nah itu namanya Mifrahul Kholisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Miftahul Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini, yang ketiga ini Mifrahul Kholisin itu ya tani Mas ya? Iya, kesehariannya ataupun siapa, kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga, biasa semua saudara-saudara, biasa semua tetangga-tetangga, biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jabung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus ya, saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu mungkin setiap hari mungkin akan telepon ya? Ya kalau setiap hari sih nelpon enggak,
Gitu. Cuman kalau mama saya ada kepentingan aja. Kalau ibu saya ada kepentingan, paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Oke. Mungkin ada pesan terakhir Mas buat Gus Miftah. Oh, ya kalau pesan yang terakhir apa ya? Ya, masalahnya nggak ada yang kurang sih beliaunya ini. Dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya bisa jadi kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan. Bukan saya memuji kakak saya ya. Gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu, ya kan. Udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya. Bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawahan. Bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya, saya bingung ya. Ya saya cuma berpesan aja biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah, ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah, ya kan, posisinya di atas. Terus ya maksud saya ya lebih baik lagi lah, ya untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah Mas, istilahnya mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya Mas, istilahnya begitu. Karena saya maklumi Mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dan ada Unirifa ya. Assalamualaikum buat Unirifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Bamtri, dan sahabat Unirifa? Ya, di kesempatan ini kita akan kembali ya membahas Gus Miftah teman-teman yang sedang viral. Ya, walaupun ada sebagian teman-teman yang mempertanyakan gitu, mengatakan bahwa Gus Miftah kan sudah minta maaf nih, ya sudah gitu ya. Ya kita juga nggak ada masalah sama Gus Miftahnya gitu, karena secara pribadi juga kita nggak kenal, kan begitu. Secara pribadi kita nggak ada masalah, nggak kenal juga gitu kan. Tetapi ini kita angkat ke atas, kenapa? Supaya ini jadi bahan ya buat kita introspeksi diri, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama, kan begitu. Karena saya dari dulu tuh saya megang satu pepatah yang dari kecil ditanamkan sama bokap saya ya, mendiang bokap saya. Dia ngomong gini, hanya orang bodoh. Jangan pakai bahasa Cina sebenarnya. Coba. Enggak. Jadi kalau diterjemahkan ya, hanya orang bodoh. Udah dengar dulu, hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kan begitu. Jadi kalau ada yang bilang kita tuh harus belajar dari pengalaman kita sendiri, ya itu zaman dulu coy. Zaman sekarang informasi banyak. Kamu mau akses apapun gampang. Ya. Contoh nih, kita mau buka. Iya. Jadi kita tahu nih, Unirifa pernah jatuh ke lubang mana-mana saja. Pas kita mau lewati jalan tersebut ya kita tanya sama Unirifa, Uni, lubangnya di mana saja, supaya kita jangan kayak dia. Biarkan Unirifa yang jadi contoh. Biarkan dia yang jadi contoh. Ya, bukan bodoh. Ya namanya kan orang nggak tahu jatuh. Itu wajar gitu kan. Tapi yang bodoh tuh kalau kita sudah tahu Unirifa pernah jatuh, kita nggak nanya sama dia. Kita nggak belajar dari kesalahan Unirifa. Itu yang namanya bodoh. Kalau orang pertama jatuh itu namanya dia nggak tahu. Betul nggak? Ada orang kepleset ya di jalan. Karena dia nggak tahu. Yang bodoh itu adalah teman-temannya yang sudah tahu ada cerita. Ya, ada cerita Unirifa pernah jatuh di situ. Kamu nggak hati-hati. Udah tahu teman kamu kemarin jatuh di situ. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi semoga dari kisah Gus Miftah ini ada pelajaran yang bisa kita petik sehingga kita tidak jatuh ke lubang yang sama, kan begitu. Ya, jadi kenapa kita bahas? Ya tujuannya supaya kita bisa belajar dari kejadian tersebut ya, belajar teman-teman. Jadi belajar itu nggak melulu harus dari orang yang sukses, dari orang yang gagal juga bisa. Yes. Karena kalau belajar dari orang yang sukses belum tentu dia mau bagi semua. Misalnya ada nih seorang pengusaha sukses. Kalau kita dengar cerita dia bilang saya dulu pekerja keras, saya dulu banting tulang begini-begini. Tapi dia nggak jelasin detailnya gitu. Detailnya mana-mana yang membuat dia sukses. Silakan kalian cek. Kalau orang sukses biasanya dia cuma kasih ya cerita-cerita yang bagus-bagusnya lah. Tapi kalau kita tanya sama orang yang gagal, misalnya Unirifa, ya dia pernah buka usaha gagal.
Dia pasti detail, dia kasih tahu. Saya gagal karena ditipu karyawan saya begini-begini. Saya ditipu supplier saya. Dia akan ceritakan dengan detail sehingga kita jangan mengulangi yang sama. Kan begitu. Ya, jadi itu pentingnya belajar. Oke, kita akan membahas hari ini apa, Uni? Ya, baik. Walaupun apa namanya, hari ini aku agak pilek, tapi aku tetap membahas ini karena ini penting sekali buat peradaban. Jadi kita masih melihat keviralan video tentang Pak Miftah, di mana Pak Miftah ini masih menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh warganet dan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke negeri seberang yaitu Malaysia. Kenapa? Dan ini lucu sekali ya, agak miris sebenarnya. Mungkin saya agak keluar dari topik bahwa warga net itu agak sedikit terlihat bahwa empatinya terlalu besar, tapi mereka empati hanya untuk hal-hal seperti ya Miftah tadi. Tapi apakah kita ada empati melihat saudara kita yang di Palestina? Entahlah ya, kembali lagi. Kalau kita lihat Pak Miftah ini kan memang sudah, saya pernah reaction ya, enggak tahu dipublish di Sahabat Bamtri, di Bamtri atau di Jadid, saya enggak tahu. Saya pernah reaction bahwa Pak Miftah ini adalah orang yang memang sudah terbiasa berkata-kata GBL, glodok. Itu dia udah biasa sering tuh, glodok. Itu udah sering banget dia bilang. Nah, dari kata-kata itu, dari cara itu saya sudah bilang bahwa itu sudah menjadi karakter dia, memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, tapi ketika ini nih secara psikologi ya, yang namanya akhlak dalam Islam itu artinya adalah perbuatan spontan yang ketika kamu lakukan kamu tidak perlu berpikir ulang. Tiba-tiba kamu yang tadinya keras ngomongnya, teriak-teriak, emang udah biasa, memang karakter kamu begitu, dan kamu berlemah lembut di satu tempat, maka itu namanya pencitraan karena bukan diri kamu. Ya, tapi kalau memang kamu adalah orang yang mengklaim bahwa kamu sedang belajar lembut, orang sadar, oh ini berarti dia masih belajar. Atau kamu memang orang yang lembut selama ini, terus kamu keras karena suatu hal, nah itu baru dikatakan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah mau kamu nggak ada apa-apa, mau ada apa-apa, kamu udah bisa berkata glodok gitu kan. Ah, berarti ketika kamu sopan dan santun, ini ada sesuatu. Itu yang bisa disebut dengan pencitraan. Apa itu citra? Mencitrakan diri itu memperlihatkan diri kita seperti yang kita mau. Kita mau orang lain beranggapan diri kita seperti yang kita mau. Tapi kalau akhlak itu adalah perbuatan yang kita nggak berpikir lagi tuh. Nah jadi kenapa dalam Islam itu yang dipentingkan adalah akhlak, bukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang dilakukan Julius misalkan, ya mungkin kalian melihat betapa baiknya Julius di hadapan kalian kan. Tapi belum tentu niat dia tuh emang baik buat aku. Bisa jadi dia hanya ingin terlihat hebat di depan kalian, kan begitu. Tapi mudah-mudahan dia nggak begitu ya. Nah inilah perbedaannya kenapa innama a'malu binniat. Masya Allah ya, detail sekali Islam itu mengajarkan. Nah jadi Pak Miftah ini adalah orang yang aku ketika FYP itu banyak sekali video-video yang kemudian dihadirkan kembali Julius ya, tentang dia yang memang sudah terbiasa berkata-kata seperti itu. Bahkan dia pernah bercanda dengan salah satu komedian senior wanita yang mohon maaf ya memang ciri khasnya itu berhidung pesek, dan kata-kata beliau itu nggak pantas banget disampaikan di tempat itu. Punya videonya nggak Jul? Mungkin kita lihatkan dulu Jul biar kita nggak menggibah gitu. Tapi ini belajar dari seperti Julius katakan tadi yang pepatahnya sing so sansi nice. Artinya adalah belajar, jangan jadi bodoh, belajar kepada pengalaman sendiri tapi belajar kepada pengalaman orang lain ya. Lanjut. Nggak gitu juga ya, tapi ya udahlah, Unirifa nih seperti biasa teman-teman ya, rasis. Jadi kita akan membandingkan ya, di kesempatan ini kita akan membandingkan Gus Miftah kalau lagi di pengajian, di acara Islam, ya dia khotbahnya seperti apa, terus kita bandingkan dengan kalau dia lagi di gereja. Ya, di gereja dia khotbahnya seperti apa, dan kalau di tempat dunia malam, diskotik atau karaoke, khotbahnya seperti apa. Karena kita tahu Gus Miftah ini kan viral lantaran dulu dia khotbah di tempat-tempat yang agak nyeleneh lah kita bilang ya, yaitu diskotik, pub ya. Jadi Gus Miftah itu terkenal karena itu. Dia menjadi penceramah di tempat-tempat hiburan malam. Sehingga membuat orang bertanda tanya, ngapain kan begitu. Dan kita akan dengar bagaimana khotbah dia dan kita bandingkan ya. Ini saat dia mengejek salah satu pesinden ya, yaitu Yati Pesek. Ini dia videonya. Layu jadi nih. Setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, baru-baru ini video lama Gus Miftah merendahkan pesinden dan komedian senior Yati Pesek disorot netizen. Dalam video yang diunggah di akun media sosial X
@taufik Kamis 5 Desember 2024. Gus Miftah bertemu Yati di acara wayang. Saat itu ia melempar guyonan yang menurut publik melampaui batas dan kurang ajar. Karena saat itu Miftah menghina fisik Yati, bahkan menyinggung pekerjaan PSK. Mendengar hal itu, Yati tidak tertawa seperti para hadirin. Yati bahkan diduga juga langsung menyampaikan kemarahannya. Ia menyampaikan bahwa Miftah bukan merupakan seorang ustadz maupun kiai di acara tersebut saat itu. Yati juga menyayangkan aksi Miftah yang melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Oke ya, ini video 2 tahun yang lalu tapi kembali viral teman-teman ya. Kembali viral karena ternyata Yati Pesek itu masih sakit hati. Masih sakit hati Di ya, dan beberapa konten ya. Ya. Dan Gus Miftah ada kemarin akhirnya juga ya tuh sekarang videonya. baru minta maaf. Jul, lu Ya, lihat nggak ini dia akan video minta maaf. No, maksud Nggak, yang aku, lucu lu nih lihat nggak? baru sekarang minta maaf. Yang lucu udah 2 tahun baru minta maaf sekarang ya. Ini disayangkan juga ya. 2 tahun baru minta maaf. Oke, kita akan bandingkan dengan ini ya. Ini ya, Yati Pesek belak-belakan 2 tahun pendam sakit hati dihina Gus Miftah. Ya, 2 tahun teman-teman. Aduh, ini kalau nggak selesai ini dibawa ke akhirat loh yang beginian. Oke, kita Iya lanjut dong, ya. dibawa ke akhirat dong, Ini hisab lah. ini Gus Miftah kalau lagi di tempat hiburan malam. Ya, kita bisa lihat style dia dan cara dia berceramah. Cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu. Dalam undang-undang agama, laki-laki itu menikah lagi itu tidak harus jadi istri. Jangan bilang kamu jahat ya. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi itu mau nggak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan. Istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi. Kemudian dilegalisir sama pengadilan. Itu baru suami boleh menikah lagi resmi. Tapi kalau menikah siri, menikah agama, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Masuk? Masuk. Saya kan masuk. Itu benar. Jadi suami itu kalau nikah siri, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Yang mensyaratkan persetujuan istri itu bila ingin menikah lagi secara resmi. Nah, pertanyaannya begini, simpenan yang kamu maksud itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan? Kamu jawab. Kalau saya inginnya siri. Kamu inginnya siri, kamu nggak ingin. Stylenya style biasa ya, Jul ya, bukan style ustad gitu. Ya, stylenya style santai, tetapi yang kita takjub ya di tempat seperti ini nggak ada candaan dari Gus Miftah dengan merendahkan PSK ataupun LC ya, ataupun kata-kata kasar, makian ya, hinaan kepada pekerjaan nggak ada. Jadi Gus Miftah di sini benar-benar menjadi sosok yang bijaksana lah. Ya, jadi ya, biar audiensnya masuk juga gitu. Bener-bener gini, wait, keviralan dia itu karena dia bersikap humble waktu dia bertausiah di forum begituan, Jul. Dia kan naik namanya dikarenakan dia sangat baik sekali penyampaian dia ketika dia berada di diskotik. Saya yakin ya, kalau dia di diskotik dengan kata-kata glodok itu atau kata-kata membego-begokan orang, saya rasa juga tidak akan diterima gitu loh. Cuman karena dia waktu itu menempatkan dirinya dengan bahasa yang baik sementara dia berada di diskotik, maka itu yang membuat dia kayak anomali aja gitu ya. Sementara kita tahu diskotik itu tempat-tempat orang yang tidak jarang menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Tiba-tiba ada seorang yang berbicara tentang agama di diskotik menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Ini kan anomali itu yang membuat dia seolah-olah kalau orang gini ya, kalau seandainya orang berkata baik di majelis taklim itu hal yang lumrah ya. Tapi kalau orang bisa berbuat baik di tempat yang tidak sepatutnya, yang banyak orang berbuat kotor dan dia tidak terpengaruhi, maka ini kan hebat. Kan seperti itulah penstigmaan, Jul. Nah, kalau hal yang biasa tuh kayak ustadz ngomong sopan, itu mah biasa. Tapi kalau ada yang bukan ustadz tapi lebih sopan daripada ustadz, itu baru yang keren banget tuh.
Nah, itulah kira-kira mungkin cara masyarakat Indonesia menilai atau menstigmakan hal positif kepada Pak Miftah ketika dia ketika dia berdakwah di ruang yang tidak tempat dakwah, sebenarnya bukan tempat berdakwah tapi tempat bersenang-senangnya manusia. Itu analisa saya kenapa dia naik namanya ya. Mungkin gitu, Jul. Terus, nah sekarang terkait nih Yati Pesek nih, Jul. Jujur ya, apa yang dikatakan si pewarta tadi bahwa Yati Pesek tidak ketawa, memang tidak tertawa ya. Karena gini, kalau aku bercanda sama Jul, kami berdua itu kesel tapi menikmati kalau itu candaan dan kami tahu kalau itu candaan. Julius tidak sakit hati dengan candaan saya. Contoh saya bilang dasar cindo gitu kan. Pertama itu tidak berbohong karena itu emang cindo dianya. Yang kedua itu tidak merendahkan dia karena cindo itu bukan etnis yang rendahan. Nah, dan itu candaan-candaan yang tidak merendahkan orang lain, tidak menyakiti hati Jul karena memang faktanya dia cindo. Atau si Jul bilang dasar Padang buat rendang kata dia. Dan kenapa harus sakit hati dengan realitas seperti itu. Yang misalnya aku bilang dasar kok hitam legam. Nah, itu baru aku berbohong karena Julius kan putih. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan adab bercanda. Dalam bercanda pun Rasulullah itu tidak berdusta. Bahkan tidak melecehkan orang lain. Ada kisah ketika seorang nenek-nenek bertanya, apakah saya akan masuk surga ya Rasulullah? Beliau bilang, nenek-nenek tidak ada di surga. Kalau kita tidak mengerti bagaimana esensi surga, pasti kita bilang, wah Rasulullah kok anti nenek-nenek? Karena apa? Orang di surga itu tentu tidak lagi jadi nenek-nenek ya kan? Atau orang hitam nggak masuk surga. Ya gimana? Karena orang ahli surga itu wajahnya akan bersinar dan akan putih bersih, akan indah dipandang. Ya, jadi inilah kenapa Rasulullah itu mengajarkan adab bercanda pun Rasulullah ajarkan supaya tidak berbohong dan tidak merendahkan orang lain. Nah masalahnya adalah kalau kita analisis tanpa mau kita merendahkan Miftah lagi ya, karena bisa jadi dia sudah bertaubat, Allah telah terima ampunan sholat taubat dia, bisa jadi ya. Tapi yang perlu seperti pepatah Cina yang disampaikan Julius tadi yang di mana kita nggak boleh bodoh belajar dari masa lalu kita atau dari pengalaman kita, tapi belajar dengan pengalaman orang lain. Kita belajar kali ini dari pengalaman Pak Miftah. Kalau kita lihat pertama akhlak itu perlu dibangun dan dibentuk. Ya walaupun seorang mu'alaf sekalipun seperti Julius, kalau emang dia akhlaknya ada yang buruk, dia harus tetap merubah akhlak buruk itu menjadi akhlak baik. Susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Sama aku juga gitu. Tiap hari kita harus membiasakan untuk tetap berakhlak baik, membiasakan diri berbuat baik, seolah-olah perbuatan baik itu adalah keseharian kita, adalah kita, karakter kita, bukan sesuatu yang kayak kita lakukan ketika ada tempat-tempat ada kamera, itu namanya pencitraan ya. Dan kenapa innama amalu binniyat itu adalah ajaran yang sangat-sangat relevan dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Julius mungkin ada yang tambahkan lagi sebelum kita bahas, ada perbandingkan, silakan. Iya. Ya kalau saya rasa udah clear ya masalah Gus Miftah ini, dan sekali lagi ya tujuan kita di sini adalah untuk belajar gitu ya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu yang dilakukan oleh Gus Miftah. Dan memang ya inilah resiko menjadi public figure teman-teman. Jadi kalau yang namanya public figure itu apapun yang kamu lakukan akan disorot gitu. Ya sama kayak Uni Rifa sekarang ya. Kan bisa dibilang dia sudah mulai jadi public figure gitu kan, mulai terkenal. Itulah kemarin kayak Uni Rifa joget-joget pargoy ya kita marahin gitu. Uni nggak pantas gitu. Uni bilang loh selama ini saya juga joget pargoy dari zaman saya masih muda joget pargoy terus gitu kan. Ya saya bilang beda gitu. Kamu harus bisa menempatkan diri. Kamu dulu kan belum jadi public figure. Sekarang udah jadi public figure ya tolong hati-hati gitu kan. Dan kita sering menasihati begituan. Nah, jadi memang bedanya di situ. Dan mungkin ya Gus Miftah, teman-teman. Dia ujian. Ya, Gus Miftah kan lagi terkenal gitu kan. Jadi memang yang namanya lagi di atas itu pasti terpaan anginnya makin tinggi. Ya terpaan anginnya makin tinggi, dan semoga lewat kejadian ini Gus Miftah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya itu yang paling penting ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan buat Pak Sun Haji juga jangan terlena gitu dengan rezeki yang lagi datang. Semoga rezeki yang datang itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita juga sering lihat ada orang tiba-tiba kan ketimpa rezeki gitu atau ketimpa duren runtuh orang bilang. Ya, tapi uangnya tiba-tiba habis gitu aja. Itu di Amerika paling sering tuh, orang menang lotre. Ya mereka kan di Amerika tuh ada namanya lotre gitu kan. Begitu menang lotre, begitu dicek tahun depan hidupnya malah sudah tambah kacau gitu. Kan nggak berkah, Harusnya kan Jul. ya
Ya karena itu nggak berkah ya, karena lotre itu kan identik dengan judi, nasib ya. Nah itu kembali lagi gitu. Kita berharap Pak Sunhaji ya ini kan rezekinya tuh lagi kencang. Semoga itu jadi rezeki yang berkah, bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupannya. Oke, kita bandingkan Gus Miftah ya, kalau lagi di gereja tuh seperti apa sih? Ya kita ingat 3 tahun yang lalu tuh Gus Miftah viral karena dia khotbah di gereja, ya di mimbar gereja. Ya kita dengarkan. Gak ada suara, Jul. Oh ya, sorry. Karena kebiasaan sharing tanpa hidupin mic ya. Sekarang jadi agak bodoh karena jarang pakai share screen. Julius sejak pulang dari Mekah jadi bodoh ya, Jul? Oh enggak, masih sakit ya benar. Dinda, dan terlebih kepada sahabat saya, pendeta muda, Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan sekali ya, Jul, untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Nah, saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa. Ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies, ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu. Dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jangan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir. Nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Ini kan. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2 Mas Anies. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih. Itu namanya emprit kaji.
Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya Paus. Nah, gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada, Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies, di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang Mas, di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan, teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak, Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia nggak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah, dalam bahasa agama Islam, famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Anda mau beriman, berimanlah. Enggak ya urusan kamu. Di dalam toleransi, sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, satu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajian di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan bapak-bapak jemaat tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies, kepending waktu itu. Maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, Gus, depan pondok ada kolam ya? Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya korengan. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, kan saya haji, Pak. Inilah. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur, pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang gitu. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Saya meyakini.
Oke, teman-teman sudah lihat ya. Jadi inilah khotbah Gus Miftah kalau di gereja ya, luar biasa. Pemilihan leluconnya juga pemilihan leluconnya juga berkelas sih. Menurut saya pemilihan kata-kata dan juga bercandanya bagus. Bukan Ini beda. pemilihan lelucon, tapi lebih ke cara leluconnya itu betul-betul menjaga bahasa sekali. Dan dia tetap menyisipkan roastingan-roastingan terhadap orang yang nonton. Dan dia, nah ini nih, kalau kita bicara psikologi nih Jul, kalau kita bicara kejiwaan, memang dia ini secara kejiwaan itu berusaha untuk akrab dengan audiens tuh. Nah, tadi dia sebutkan beberapa nama yang menonton dia. Jadi dia tuh mau menghangatkan dan mencairkan suasana. Artinya memang sudah menjadi kebiasaan dia tuh bercanda. Masalahnya adalah cara bercanda ketika dia khotbah di gereja itu sangat santun, sangat sopan dan sangat terstruktur. Maksudnya sangat baiklah gitu, formal sekali gitu. Walaupun dia bisa dikatakan melucu lah, membuat orang tertawa. Tapi yang menjadi permasalahan kemudian kenapa pada akhirnya peristiwa tragis terjadi antara Pak Miftah dengan Pak Sunhaji ketika dia bercanda dan pada waktu itu yang dicandakannya adalah bukan seorang tokoh masyarakat dan yang dicandakannya adalah seorang penjual es teh, dia menggunakan diksi-diksi merendahkan. Sangat berbeda sekali ketika dia dia berdakwah di diskotik sangat santun, berdakwah di gereja sangat santun, giliran dakwah di pengajian kenapa begitu? Gimana menurut lu? Hah? Iya itu dia gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat ya gestur orang, cara ngomong orang. Mungkin Gus Miftah menganggap bahwa yang di gereja itu yaitu setara dia ya atau orang-orang yang perlu dihormati gitu. Kalau di pengajian kan ya bisa jadi ya, sekali lagi ini dugaan saya, di pengajian itu kan dia menganggap bahwa dia tuh tamu VIP. Ya bisa dibilang dialah yang paling wah dia di antara semua orang di situ gitu kan. Sehingga kalau ada orang yang merasa dirinya tuh lebih tinggi dari orang lain, maka kemungkinan untuk merendahkan orang lain tuh besar kemungkinan bisa terjadi gitu. Tunggu. Pikiran seperti itu saja itu udah merendahkan loh. Pikiran merasa lebih tinggi dari orang lain berarti otomatis mengatakan ada orang yang lebih rendah daripada kita. Itu aja udah. Iya biasa. Iya itu kan kita bisa lihat dari gestur. Jadi kalau kita lihat seseorang, contoh nih ya, misalnya Uni Rifa lagi ngobrol sama Kores sama siapapun lah gitu kan, kita sebenarnya orang luar melihat cara ngomong, gestur badan gitu, kita udah tahu nih siapa yang pegang kendali di antara semua gitu kan. Apalagi kayak Uni Rifa udah kayak nunduk-nunduk, iya gitu kan, seperti penjilat lah kalau Uni Rifa biasa gitu kan, tiba-tiba jadi penjilat gitu kan, kita tahu ini bawahan. Ya, jadi kita bisa tahu gitu. Jadi memang ya kita nggak pungkiri lah di masyarakat sering terjadi yang begituan dan ini salah satu penyakit yang sering menghinggapi orang-orang ya, yaitu star syndrome gitu kan, kita nggak pungkiri semua orang terjadi. Kalau star syndrome itu orang-orang yang baru eksis atau memang ingin eksis, yang ingin eksis terus dan lu kan sering bilang star syndrome bukan itu aja Uni, ada juga orang yang merasa dirinya udah terlalu besar jadinya ya bisa merendahkan orang lain, itu star syndrome juga, merasa dirinya yang paling penting gitu. Oh itu udah NPD Jul kan. Iya NPD itu kan cuman kan ya gini NPD itu kan udah narcisnya gitu, ini kan merendahkan orang lain gitu ya, kurang lebih ya kita tahu lah arahnya kemana gitu ya, sama kayak Uni Rifa gitu kan, kadang-kadang dia bercandanya juga ya kita harus akui gitu kelewatan gitu kan, tapi alhamdulillah karena Uni Rifa kan masih sadar, langsung itu kan diajarin sama lu. Ya, Uni Rifa bedanya dia langsung minta maaf gitu. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol ya di tempat lain, saya bilang gini, ini Gus Miftah finishingnya kurang. Kalau seandainya dia habis roasting Bapak Sunhaji tersebut, terus dia bilang, ya udah Pak Sunhaji, sisa berapa? Saya borong semua. Habis itu dia tambahin misalnya. Atau dia minta maaf di tempat kan. Aduh Pak maaf ya dia tadi minta kalau maaf di tempat. Ya, pasti mungkin tidak akan digoreng sedemikian rupa ini. Betul. Gitu. Nah, mungkin waktu selesai dia ngomong itu langsung dia bilang, oke sisa berapa? Bagiin semua Pak, saya bayar gitu kan. Malah dikasih lebih gitu. Mungkin ya Pak, saya minta maaf ya tadi endingnya bagus gitu. Endingnya bakal bagus. Cuman kan masalahnya endingnya itu dia nggak beli gitu. Udah nggak beli, nggak minta maaf gitu kan. Itu yang membuat orang ya kesal gitu.
Iya, benar-benar. Nah, jadi gini Jul ya. Jadi kalau kita perhatikan penting sekali bagi seorang pendakwah itu untuk menanamkan akhlak bagus, yaitu tidak membeda-bedakan audiens ya. Karena gini loh, siapapun audiens kita, mau orang terhormat, orang tidak terhormat, mau non muslim ataupun muslim, yang perlu diingat adalah mereka sama-sama punya hak mendapatkan ilmu. Benar nggak? Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan itu ke diri kita, itu menjadi akhlak kemudian, dan kita tuh kayak gak peduli mau lu tukang apa kayak, tukang becak kayak, tukang ST kayak, mau Kapolri kayak, ya sama aja harus Ya, sama-sama cuman dihormati. penyakitnya kita nggak pungkiri ya di masyarakat sekarang itulah kita bilang ya ini jadi bahan introspeksi. Kita bukan lagi mencari apalagi kesalahan. Menyalah-nyalakan ya. Ya, kita nggak lagi menyalah-nyalakan, tapi ini introspeksi gitu. Karena kan sering juga kita dapati kayak contoh lah di apologet. Ya, kita harus akui di apologet sekarang pun ada yang kayak mengkotak-kotakan. Wah ini sultan, ini bukan sultan. Itu yang paling kesal ya. Dan itu yang membuatnya kadang-kadang agak muak gitu. Parah banget ya. Ya, Dan parahnya ada yang gini ya. mengkotak-kotakan netizen yang nyawer, misalnya yang nyawer paus, wah ini sultan dipuji-puji, yang nggak pernah nyawer di rendakan gitu. Itu nggak boleh banget ya. Jadi kalau ada nih apologet nih ya lagi ngomong di Komal gitu kan, terus bilang kalau yang ngasih paus, wah sultanku, atau wah kakak aku gitu kan. Tapi yang ngasih bunga nggak dibacain. Mungkin yang ngasih bunga juga nggak perlu dibacain namanya, tapi setidaknya kalau mengapresiasi orang dengan nilai besar yang di kecil nggak diapresiasi itu kayak ya udah kelihatan banget. Tapi kalau emang dari awal dia nggak mengapresiasi mau besar mau kecil, berarti dia emang sifatnya nggak mengkotak-kotakan gitu. Nah, dan itu yang masih sampai sekarang nih aku kadang-kadang gini ya Jul ya. Karena terlalu banyak yang sayang sama aku kan Jul. Kadang aku kesulitan untuk mengingat mereka yang baik sama aku itu gitu Jul. Dan kadang aku pengen aku kalau lebih baik nggak ucapin satu aja deh nama. Tapi kalau yang deket-deket memang kadang terucap karena kan mereka sering diingat tuh Jul. Ya kan apalagi kalau pemberian itu berkesan kayak misalnya kayak Kak Sarah kemarin kan. Kak Sarah tuh nemenin aku ketemu sama anak-anak aku. Jadi itu kayak Kak Sarah tuh beda sendirilah. Kenapa? Karena dia tuh kayak asbab wasilah dia tuh aku bisa bertemu dengan anak-anak aku dalam waktu durasi yang cepat dan itu kan teman. Ya itu kan memang lu ketemu secara fisik. Itu salah satu yang buat aku kadang bingung loh gitu. Kayak tiba-tiba ada yang ngomongnya makasih sultanku gini, aku sampai terakhir yang lain ikutan ngomong, aku sendiri kayak nggak ngomong jadi kayak kok aku yang aneh gitu. Padahal menurutku ya udah gitu, ngapain gitu, yang ngasih kecil ngasih besar ya semua sama, kita terima kasih aja buat semua gitu, dan nggak perlu juga gitu setiap ada yang ngasih harus spesial gitu ya, bukannya kita nggak tahu terima kasih ya, di sini bukannya kita nggak tahu terima kasih, cuman kita rasa ya sudah gitu ya, karena saya yakin yang ngasih juga nggak butuh pengakuan lah ya, yang ngasih itu kan ngasih yang ngasih belum tentu butuh pengakuan Jul. Kan begitu. Nah, jadi kembali ke Pak Miftah nih Jul. Jadi menurut lu gimana nih? Ada indikasi kalau memang dia itu ada faktor kesengajaan lah ya. Maksudnya kayak kenapa ketika di gereja, ketika di diskotik dia santun, ketika di majelis taklim dia kurang santun. Apa karena dia aku lebih ini sih. Lebih ke arah kayak Uni Rifa bilang gitu. Kalau yang di majelis itu mungkin memang sifat aslinya, sedangkan waktu di gereja dia menjaga diri gitu, jadi lebih hati-hati. Pencitraan dengan akhlak ya Jul. Ya. Akhlaknya ketika di majelis, pencitraannya ketika di gereja, bisa jadi begitu ya. Karena kan faktor kebiasaan itu kan yang paling sering kita lakukan Jul. Nah terus gini Jul, by the way nih ya, kalau di Islam sendiri kan memang kita diperintahkan tuh untuk berlemah lembut ke sesama, justru bersifat keras itu ke non muslim atau kafir ya. Karena orang kafir itu banyak yang memusuhi kita. Kecuali kita yang tidak memusuhi, kita nggak perlu keras kepada mereka. Karena mereka tidak menyerang kita. Nah, di dalam Al-Fat ayat ke-29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Karena konteksnya juga kita harus tahu, konteks pada waktu itu orang kafir itu memusuhi sahabat. Wajar dong kalau mereka itu adalah orang-orang yang bersikap keras kepada orang kafir pada waktu itu. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di sini justru Allah ngajarin kita supaya ke sesama kita itu harus berkasih sayang, justru ke orang yang kafir, apalagi memusuhi harus bersikap keras kayak penjajah. Yang tidak memusuhi itu ya udah kita boleh, kalau yang tidak memusuhi itu kita tidak terlarang berbuat baik kepada mereka, tapi juga tidak boleh kita zalim kepada mereka. Kita tuh boleh netral gitu. Nah, tapi karena ini harus aku masuk bertanya nih, ini buat pendeta dimanapun kalian berada, pendeta, jemaat awam ataupun orang Kristen yang berilmu nih. Kalau di Islam itu kami berlemah lembut kepada sesama,
dan boleh bersikap keras kepada yang di luar agama Islam yang menentang kami ya, harus bersikap keras gitu kan. Pertanyaan saya, katanya kan Kristen kan ajaran kasih tuh. Kalau di Kristen itu diperintahkan untuk mengasihi musuh, Jul. Cuman ada beberapa ayat yang ingin aku pertanyakan kepada orang-orang Kristen nih. Mohon maaf ya, kita karena aku ini pendiskusi lintas agama, otomatis kebawa-bawa dong habit aku karena aku memperbandingkan dua agama ini. Kenapa di Lukas pasal 14:26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa kepada musuh disuruh kasihi, tapi kepada keluarga disuruh membenci? Walaupun nanti tafsirannya itu ada tadi yang pas diskusi sama aku kan Jul, dia bilang itu tafsirnya kamu dibenci nanti kalau kamu mengikuti Yesus. Loh, di sini bukan dibenci konteksnya tapi membenci gitu. Baru kalau kamu udah membenci baru bisa ikut jadi murid Yesus. Nah, itu satu. Nah, bukan cuma itu aja ayatnya, ada ayat lain. Kalau orang-orang Kristen tuh suka banget kan ngajarin kita bahwa kami tuh kasihi musuh. Oke, aneh aja kalau musuh dikasihi, penjajah masa dikasihi. Tapi kalau saudara sendiri contoh, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ini kan ada orang marah sama saudaranya, dihukum. Katanya kasihi musuh. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kepada saudara sendiri kenapa keras ya? Tapi kepada musuh harus berkasih sayang. Nah, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kenapa kalau di agama Kristen kepada musuh itu suruh kasihi, kepada saudara sendiri kenapa harus keras? Kalau di Islam itu justru kebalikan, orang yang berhak mendapatkan kasih sayang kita adalah orang terdekat kita gitu loh. Karena kebanyakan memang orang yang terdekat yang sering berantem sama kita. Justru kalau kita bisa menjalin komunikasi yang hebat, silaturahim dengan orang terdekat kita, orang tua, kakak kandung, adik kandung, suami istri, anak, itu hebat. Kenapa? Karena yang paling sering berseteru ada dengan mereka. Kenapa? Mereka yang tahu baik buruk kita. Kalau baik buruk kita sudah diterima sama mereka dan kita pun begitu, ya itu yang disebut dengan menjalin silaturahim, dan kita tuh nggak perlu kekurangan dia kita maklumi. Ini yang hebat. Tapi kalau dengan orang yang baru kita kenal, orang lain gitu kan, atau apalagi berbeda keyakinan, kita bersikap lembut kepada mereka, padahal kita nggak kenal siapa mereka, tuh ada something wrong lah yang disebut dengan pencitraan tadi. Nah tapi kalau di Kristen justru kebalikan, kasihilah musuhmu. Sama saudara begitu. Jadi emang agak atau gimana gitu. Mungkin para pendeta silakan kalau ingin menjelaskan kepada kami supaya biar nggak bingung aja gitu loh. Karena aku pendiskusi lintas agama. Aku tanya sama semua orang Kristen, jawabannya tuh beda-beda. Bahkan tadi ada yang bilang bahwa oh itu bukan membenci, itu artinya kamu dibenci lah. Membenci dirubah jadi dibenci. Keterlaluan banget gitu kan. Nah, mungkin begitu Jul yang bisa aku sampaikan untuk ilmu kali ini, Julius. Oke, untuk itu saya malas jawab ya, karena nanti jawaban saya juga pasti akan berbeda dengan jawaban yang didengar sama Unirifa. Jadi saya rasa biarkanlah teman-teman pendeta yang menjawab. Terus kalau kita bicara ya kembali ya masalah perlakuan, kita berharap itu kalau bisa ya kita tuh sama rata. Lu mau di tempat Islam ngomongnya gimana, di tempat Kristen ngomongnya gimana, di tempat dunia malam gimana, ataupun dimanapun lah, seharusnya kan sama gitu. Itulah yang harusnya kamu lakukan. Jadilah dirimu tanpa harus ya ada embel-embel yang lain. Dan dari dulu saya selalu mencoba nasihati teman-teman juga gitu ya. Jangan ada sekat-sekat gitu. Wah, yang ini sultan, yang ini bukan, yang ini enggak. Oh, yang ini pendebat hebat, jadinya diutamakan dan sebagainya. Nah, ini yang mohon maaf ya, saya kurang setuju dan saya lebih memilih ya udahlah gitu ya. Kalau teman-teman beda sendiri ya sudah gitu. Kita boleh berbeda pandangan. Ya, jadi saya berharap ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, apalagi yang menimpa Gus Miftah ini kan viral sekali dan saya rasa hampir semua lah, ya hampir semua masyarakat tahu kejadian ini dan semoga ini tidak terjadi pada diri kita. Ya mungkin sekarang kita bukan siapa-siapa gitu, jadi ya mungkin belum terjadi. Tapi kan suatu saat bisa jadi kita jadi orang yang terkenal, public figure, atau punya status jabatan tertentu gitu ya. Jangan sampai kita mengulangi hal yang sama gitu. Karena reputasi itu setengah mati kita bangun teman-teman. Ya, jadi orang bangun reputasi itu bertahun-tahun. Dan dalam sekejap mata reputasi itu bisa hancur. Kita lihat ya, ada orang setengah mati dia. Jadi tokoh politik. Ya, bantu sana, bantu sini. Ya, ada bencana dia terjun langsung dan sebagainya gitu. Tiba-tiba teman-teman, gara-gara
ada perempuan misalnya ngadu bahwa dia dilecehkan, terbukti bahwa ternyata ini selingkuhannya atau apalah gitu, hanya karena yang begituan, hancur itu namanya. Jadi reputasi yang dibangun dalam sekejap tuh bisa hilang. Ya, jangan sampai. Itulah kenapa di Islam itu kita selalu dibilang istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya dalam iman Islam gitu, tapi istiqomah dalam perbuatan juga. Ya, bagaimana kita istiqomah perbuatan kita sampai kita meninggal. Jangan udah bagus-bagus nih, contoh nih kayak Uni Rifa gitu kan, udah tua dia. Dari dulu bagus, tiba-tiba gara-gara buat silap sekali dua kali, ya udah hancur selamanya gitu. Ya, jangan sampai. Kan sayang. Nggak bisa, Ya. Jul. Salah juga begitu. Gini ya, reputasi itu tunggu. Kalau reputasi yang dibangun, iya hancur. Tapi kalau dia nggak pernah membangun reputasi, dia orang yang terserah lu mau mikirin gue apa juga gue nggak peduli gitu kan. Dia nggak akan merasa Iya. hancur kayak gue. Bukan gini. Ya, lu sadar sendiri lah. Enggak gini loh, Jul. Jadi gini, Gue tidak merasa membangun reputasi. Iya, bukan reputasi itu bukan masalah pandangan orang saja, bukan karena saya harus kelihatan bagus gitu, tapi lu sendiri sadar gitu apa yang lu lakuin. Jadi balik lagi gitu, kalau kita lakuin yang kita lakuin benar ya sudah gitu. Ya, jadi kita ada istilah gini nih. Belajar sama pengalaman ya. sendiri. Ya, jadi ada ini pepatah juga ya, kalau di Chinese selalu ditanamkan aset paling berharga. Ya, aset paling berharga itu adalah reputasi. Jadi aset paling berharga itu bukan reputasi. Ya, jadi aset paling berharga itu bukan berapa banyak surat tanah yang lu miliki, tabungan yang lu miliki, enggak, tapi reputasi. Kenapa reputasi? Ya, dengan reputasi yang bagus. Contoh nih, saya dipercaya, ya, orangnya amanah gitu. Maka Uni Rifa besok-besok misalnya contoh saya datangi Uni Rifa, Uni, saya mau jualin, ya, saya mau jual barang Uni lah gitu. Misalnya Uni adalah juragan kambing gitu. Uni, saya mau jual kambing gitu kan, tapi saya nggak punya modal. Karena saya orangnya amanah, Uni mungkin akan titipkan gitu. Ya udah, ambil dulu kambingnya 100 atau 200. Nanti sudah laku baru bayar. Kan gitu. Itu kan jauh lebih gampang gitu kan dibandingkan dengan kita harus ada modal dan sebagainya. Kenapa? Karena reputasi bagus. Itulah kenapa Nabi ya. Itulah kenapa Nabi ya, itu terkenal karena apanya? Akhlaknya kan. Reputasi Nabi itu bagus. Reputasi ya. Amin. Iya. Ya. Jadi itu yang paling penting, teman-teman. Itu yang harus dipertahankan. Oke, mungkin itu aja dari Uni. Ada lagi tambahan? Udah itu aja. Semoga kita semua sama-sama bisa belajar. Pertama, kita membangun akhlak ya. Kalau aku sih lebih tepatnya menggunakan kata akhlak karena itu beda. Reputasi itu seolah-olah kayak kesengajaan ingin dilihat orang bagaimana ya. Tapi kalau akhlak itu bukan bagaimana orang melihat, bagaimana kita bisa implementasikan kehidupan kita sehari-hari menggunakan sudut pandang Islam, dan itu menjadi habit, menjadi karakter yang terbentuk di darah kita. Sehingga ketika kita berbuat baik mengimplementasikan ajaran Islam, kita nggak mikir lagi mau dapat pahala kek, mau dapat dosa kek, mau apa-apa. Yang penting kita udah terbiasa ngelakuin gini. Misalnya kayak aku ketika temu Julius karena dia teman baik aku udah biasa traktir dia. Ya udah, ketika aku temu Julius, mau uang aku ada kayak nggak ada uang kayak, mau dia lagi bawa kamera kayak nggak kayak, tetap aku traktir dia gitu. Nah, itu namanya akhlak. Udah menjadi kebiasaan gitu. Gimana lu traktir kalau nggak ada uang? Kan mentraktir itu bukan harus makan makanan mewah, Jul. Kan misalkannya gua nggak ada uang kan bisa jadi cilok. Nggak ada uang itu artinya makan yang 10.000 juga nggak sanggup, nggak ada. Kan bisa gini kan bisa gini, kalau nggak ada uang kan bisa minta tolong orang traktir tapi lu ikut. Luar biasa. Inilah Uni Rifa, teman-teman, tetap ada jawaban, tetap akan ada jawaban. Oke lah, lanjut. Ya gitulah ya, intinya semoga kita belajar dari apa yang dialami oleh Pak Miftah, dan semoga tidak ada Pak Miftah selanjutnya yang reputasi sudah bagus melambung tinggi ke langit kemudian hancur hanya karena akhlaknya yang tidak bagus di saat dia memperlihatkan di saat dia berdakwah tentang bagaimana harusnya membangun akhlak itu, berceramah tentang agama. Kalau aku bukan penceramah agama, aku ini pendebat lintas agama, pendebat. Iya, tapi jaga juga lah. Ya harus, Jul. Ya Masya Allah tuh harus, Jul. Aku tuh ya, jangan joget parboy lagi. Iya, itu lagi joget parboy. Ini ya teman-teman. Bukannya saya itu menentang setiap nasihat Julius dan teman-teman yang lainnya, bukan. Tapi ada nasihat itu yang masuk ke ranah personal kayak gini. Masa si Julius menasihati misalnya, janganlah makan sambil buka cam. Lah itu melanggar etika mana? Kan itu plafon aku,
TikTok aku, orang mau suka nonton nggak, kecuali yang aku lakukan itu sudah amoral, kayak aku joget sambil nggak pakai baju atau itu nggak boleh, gitu ya. Aku ada faktor kesengajaan untuk memperlihatkan di publik kalau aku tuh punya akhlak tercela, itu nggak boleh. Karena bagaimanapun juga ada beban di bahu aku itu membawa agama, gitu Jul. Insya Allah sih, gue dengerin lah semua nasihat lu kali. Oke, Ya kita gitu tutup deh. aja. Makasih buat semuanya. Ya, buat teman-teman, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya Makasih coba. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh.